Saudari, saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam hidup seringkali kita merasa bahwa jalan kitalah yang paling benar, jalan kitalah yang paling hebat. Ketika kita dikritik, dievaluasi, kita merasa jatuh. Harga diri kita diinjak-injak. Tetapi ingatlah, orang yang bijaksana, orang yang tulus hatinya akan memilih jalan Tuhan, di mana jalan Tuhan adalah lurus dan bukan menurut kesenangan sendiri, tetapi dilandaskan atas dasar kasih dan kebijaksanaan di dalam persiaran hidup. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Cinta, resapilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami Engkau mampukan untuk selalu melandasi hidup kami di dalam karya dan tingkah laku kami, selalu kami dasarkan pada cinta kasih-Mu sendiri, sehingga kami tetap selalu menjadi garam kehidupan di tengah-tengah masyarakat di mana kami tinggal. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam permenungan hari ini, kita dihadapkan pada ajakan yang sungguh istimewa dari kitab nubuat Hosea. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan, sebab Tuhan menghendaki kita semua selamat. Waspadalah dan percayalah kepada diri sendiri, percayalah kepada rencana Tuhan yang ada di dalam hati kita. Jelas dikatakan di sana, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami. Siapa yang budiman, biarlah dia mengetahui. Sebab semua jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir karena keangkuhannya. Jelas dikatakan bahwa di dalam persiaran hidup, seringkali kita jatuh, kita tergelincir karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita merasa tidak perlu orang lain. Tetapi hari ini dari kitab nubuat Hosea, kita diingatkan, bertobatlah hai orang-orang yang angkuh, bertobatlah hai orang-orang yang sombong, bertobatlah orang-orang yang merasa cuek, tidak pernah merasa bersalah. Tuhan dengan kasih setianya menantikan pertobatan kita. Orang yang jalannya lurus selalu berani bertobat, berani dievaluasi, berani memperbaiki diri, berani membedah dirinya dari tingkah laku yang tidak benar, tidak baik, dan berani menertawakan serta memaafkan kesalahan dirinya, dan berani memaafkan sesamanya yang bersalah kepadanya. Itulah orang beriman yang memilih jalan lurus yang dikehendaki Tuhan. Sudahkah kita memilih jalan Tuhan ataukah jalan kita sendiri? Seringkali kita jatuh dan tergelincir karena kita memilih jalan sendiri, tanpa pertimbangan yang matang, tanpa kebijaksanaan, tanpa pemikiran yang logis dan budiman. Jelas dikatakan di sana, biarlah orang bijak mengetahui semuanya ini, dan orang budiman memahami dengan baik. Lihat saudari-saudaraku yang terkasih, jika di dalam amarah, jika di dalam emosi, jika di dalam keangkuhan, jika di dalam kesombongan kita mengambil keputusan, biasanya akan menjadi persoalan berikutnya. Kita diajak
untuk bertobat, membiasakan melibatkan Tuhan di setiap keputusan dalam hidup kita. Jelas bahwa di dalam perutusan Tuhan bukan perkara yang gampang. Karena jelas dikatakan di dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius, lihat, aku mengutus kalian seperti kawanan domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati di dalam pelayanan. Apa artinya? Sudah jelas dikatakan di dalam Injil Matius, kita diutus seperti domba di tengah serigala. Artinya apa? Kita diutus untuk mewartakan kebenaran di tengah ketidakbenaran, di tengah keangkuhan, di tengah kejahatan, di tengah-tengah yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Kita diajak untuk bersaksi, mewartakan kasih Allah, mewartakan kerajaan Allah, penyelamatan yang dijanjikan Allah kepada umat manusia. Pertanyaannya, apakah kita sudah mewartakan itu? Ataukah kita justru sebaliknya menjadi serigala di tengah kawanan domba? Ingat, domba diidentikan dengan ketulusan, kepasrahan dan totalitas, siap dan rela berkorban. Tetapi serigala untuk menggambarkan kerakusan, ingin menguasai, dengan angkuhnya menunjukkan kehebatannya, ketangguhan giginya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk mewartakan kebenaran, untuk mewartakan kerajaan Allah. Artinya kita di dalam karya, pelayanan dan perutusan kita membiarkan nama Allah semakin dimuliakan, bukan memuliakan diri kita. Kita diajak untuk cerdik dan tulus. Kenapa demikian? Karena memang berat sebagai orang beriman selalu hidup yang lurus di dalam kebenaran, tentu menjadi musuh dari orang-orang atau dari sesama kita yang biasa hidup tidak benar. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang benar, kita akan lebih mendapat dukungan, lebih mendapat apresiasi. Tetapi lihat, Yesus mengatakan kita diutus seperti domba yang dikirim ke tengah-tengah serigala. Di dalam mewartakan kebenaran, kalau orangnya sudah benar, sudah baik, ya kita tidak perlu mewartakan kebenaran, tetapi kita mewartakan bagaimana menciptakan komunitas doa. Tetapi kita diajak untuk mewartakan kebenaran itu. Doa menjadi kekuatan bagi kita. Sekali lagi, kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba yang tulus, domba yang bijaksana, domba yang totalitas, tentu akan menjadi ancaman bagi orang-orang yang biasa menjadi serigala, ingin menguasai semuanya, ingin menerkam siapa yang tidak sesuai dengan pandangannya. Bahkan ketika gerak-geriknya itu menjadi ancaman, ia mampu dan tega melenyapkannya. Tetapi orang beriman, kita berpikir di dalam jalan Tuhan, jalan yang lurus, dengan bijaksana, dengan cinta kasih, dengan ketenangan, dengan keterbukaan, dan bukan dengan amarah, bukan dengan keirian, bukan karena ajang balas dendam di dalam perbuatan hidup kita. Maka kehadiran kita, pelayanan kita akan selalu berbuah berkat, baik bagi sesama kita yang kita layani maupun bagi kita sendiri. Ingatlah bahwa di mana kita diutus, Tuhan sudah hadir lebih dahulu daripada kita. Jadi yakinlah, jika kita mengikuti Tuhan dan jika Tuhan berkehendak, kita akan mampu mengatasi segala tantangan, cobaan, serta persoalan hidup kita. Yang penting kita melakukan apa yang menjadi bagian dari kita,
Apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita lakukan sebaik mungkin. Biarkanlah sisanya Tuhan yang bekerja dan melindungi kita dari serigala-serigalanya. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, Allah menghendaki kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan mudah dibawa oleh arus emosi, oleh arus gosip, isu yang seolah-olah menjadi fakta, padahal fakta kebenarannya tidak ada. Maka jadilah cerdik. Jika kita melayani, kita masih pamrih, akan merasa sakit hati ketika tidak diapresiasi, tidak dipedulikan, atau bahkan tidak diucapkan terima kasih. Maka hendaknya kita di dalam pelayanan berani tulus seperti merpati. Selamat beraktivitas, selamat melayani, selamat berbagi sukacita. Jangan takut untuk melakukan kebenaran karena Tuhan ada di pihak kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.